Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar kelas 9? Sehat-sehat semua ya? Tetap semangat ya, walaupun kita PJJ. Jangan kendor semangatnya ya. Kalau ada teman-teman kita yang sakit, kita doakan semoga sehat dan bisa PJJ kembali ya. Baik, kelas 9, kita masuk langsung materi ya. Materi PPKN kita, judulnya apa? Bab 1 kita lihat perwujudan Pancasila sebagai dasar negara dan pandangan hidup bangsa dalam masyarakat. Baik, lihat video ini. Ini ada gambar apa ya? Iya, ini gambar tentang gotong royong atau kerjasama ya. Ini merupakan bukti perwujudan Pancasila dalam masyarakat. Nah, kita akan masuk bagaimana sih dinamika Pancasila itu dalam kehidupan masyarakat dari pertama kali terbentuk Pancasila ya. Tapi sebelumnya Ibu ingin memberikan video, tolong kalian amati ya video berikut ya. Nah, kita saksikan sama-sama. Pemerintah akan menetapkan 1 Juni sebagai Hari Pancasila. Sejarah Pancasila bermula dari Soekarno Muda. Soekarno ketika diasingkan ke ND Flores hingga ke BPU PKI. Sejarah takkan melupakan 1 Juni 1945 ketika Soekarno menyampaikan rumusan 5 sila dasar negara Republik Indonesia dalam pidato monumental di hadapan sidang BPU PKI atau Badan Penyelidik Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia. Selama karir politik Soekarno, sejak ia di Bandung, ia gencar menyatakan dan menegaskan pentingnya persatuan bagi Indonesia. Bhinneka Tunggal Ika, berbeda-beda tetap satu, seperti yang dikutip dari Kakawin Sutasoma, karangan Empu Tantular. Momen 1 Juni 2016 adalah momentum pelurusan sejarah yang pernah dibengkokkan, dimanipulasi pemerintahan Orde Baru era Soeharto. Seperti melalui penataran P4 hingga desoekarnoisasi, masa di mana peran Soekarno dijauhkan, dikecilkan dari sejarah Indonesia. Sejarah masih mengingat ketika Orde Baru merubah nama Stadion Gelora Bung Karno menjadi Stadion Utama Senayan. Kemudian sejarawan Orde Baru menyatakan bahwa tokoh yang mencetuskan Pancasila bukan Bung Karno, melainkan Muhammad Yamin, dan itulah desoekarnoisasi. Tak terbantahkan, dari catatan sejarah, Soekarno adalah pencetus Pancasila. Sejarah mengingat ketika Soekarno berjuang meyakinkan anggota sidang BPU PKI, termasuk dari kalangan Islam, dengan orasi dan pidato khasnya untuk setuju menerima Pancasila sebagai dasar negara. Sejarah juga mengingat ketika Bung Karno membawa Pancasila ke dunia melalui pidato di Amerika Serikat 17 Mei 1956. We had proclaimed our independence in August 45. We attached as preamble to our constitution the Pancasila, the 5 guiding principles of our national life. First, believe in God. Second, nationalism. Third, humanity. Fourth, democracy. Fifth, social justice. Manusia mati, tapi ide takkan pernah mati. Pancasila ada bagi Indonesia untuk menjawab tantangan zaman. Indonesia negara kepulauan terbesar di dunia dengan lebih dari 17.000 pulau dan ragam bahasa budaya rentan dengan konflik. Maka, Pancasila adalah pemersatu dari keberagaman, mencegah konflik antar agama, radikalisme dan terorisme, hingga menjadi identitas pemuda kini yang siap berkompetisi di era globalisasi dengan warga dunia, tapi tak lupa dari mana berasal Indonesia. Belajar dari masa lalu, maka sudah saatnya Pancasila selalu menjadi pedoman dalam tujuan hidup, bukan Pancasila sekadar pajangan di dinding sekolah dasar atau tertulis di buku sejarah, tetapi diwujudkan, diterapkan nilai-nilainya, karena Pancasila adalah penjawab tantangan zaman. Andika Perdana, Berita 1, Jakarta. Baik, kita sudah amati ya video ini. Nah, sekarang kita lihat dinamika penerapan Pancasila dari masa ke masa. Kita lihat, nah Pancasila ya awalnya ini ya tahun 1945
Masih ingat ya tadi lahirnya Pancasila? Kita buka ya. Nah, awal kemerdekaan. Awal kemerdekaan, bagaimanakah Pancasila sebagai dasar negara pandangan hidup? Ternyata Pancasila menghadapi banyak sekali ancaman ya. Nih, pada masa awal kemerdekaan, Pancasila menghadapi banyak ancaman. Ancamannya apa aja? Adanya pemberontakan-pemberontakan yang ingin mengganti Pancasila, yaitu apa? Darul Islam, Tentara Islam Indonesia yang ingin mengganti Pancasila ya. Kemudian ada APRA, Angkatan Perang Ratu Adil. Kemudian ada PKI. Dan masih banyak lagi. Kalian bisa buku sejarahnya dibuka, bisa baca ya. Bagaimana Pancasila pada awal kemerdekaan untuk menambah wawasan pengetahuan kalian ya. Kemudian kita lanjut ke masa Orde Lama. Ya, masa Orde Lama, masa presiden siapa? Iya, Presiden I.R. Soekarno ya. Itu. Bagaimana kedudukan Pancasilanya pada masa Orde Lama ini? Ternyata Pancasila ini berdiri di antara liberalisme dan komunisme. Ya, pada masa Orde Lama ini. Apa sih liberalisme? Apa sih komunisme? Silakan kalian baca sendiri, cari di internet, semakin tambah pengetahuan kalian ya. Kemudian pada masa Orde Lama ini Pancasila juga dimaknai bukan berada pada kekuasaan rakyat, tapi pada kekuasaan pribadi presiden pada saat itu ya. Dari Orde Lama kita beralih ke Orde apa? Iya, kita ke Orde Baru. Orde Baru itu di bawah presiden siapa ya? Iya, Presiden Soeharto, Bapak Soeharto ya, atau Bapak Pembangunan disebutnya ya. Nah, apa saja sih penerapan Pancasila pada masa Orde Baru? Nah, pada masa Orde Baru ini ada upaya untuk mengembalikan nilai-nilai Pancasila pada kemurniannya ya. Tetapi prakteknya ada penyimpangan-penyimpangan ya. Prakteknya di lapangan ternyata ada penyimpangan-penyimpangan pada masa Orde Baru ini ya. Ternyata Pancasila hanya dimanfaatkan untuk kepentingan penguasa atau golongan ya pada masa Orde Baru itu. Kemudian kebebasan politik pada masa Orde Baru dan kebebasan pers, dalam hal ini media massa, itu juga dibatasin. Jadi apakah itu sesuai dengan Pancasila? Nah, silakan rasa ingin tahu kalian dengan membaca-baca, cari di internet ya, bagaimana Pancasila pada masa Orde Baru ya. Kemudian masa reformasi ya, yaitu apa aja Pancasila masa reformasi. Nah, ternyata pada masa reformasi ada upaya untuk menjaga dan menerapkan nilai-nilai Pancasila ya. Tetapi itu tidak segampang yang kita omongin ya, tidak segampang yang kita bicarakan. Pelaksanaannya juga ternyata di lapangan Pancasila banyak sekali rongrongan juga, yaitu adanya gerakan separatisme, gerakan radikalisme, gerakan terorisme, atau gerakan lain yang menolak Pancasila. Nah, ini bahaya sekali ya. Nah, akhirnya ada keinginan dari pemerintah untuk mempertahankan nilai-nilai Pancasila sebagai dasar negara sekaligus pandangan hidup, yaitu dibuatlah sebuah badan. Nah, badan apa namanya? Ini BPIP. Ini baru loh dibentuk ya. Baru dibentuk ini ya, 2 tahun yang lalu. Silakan kalian cari apa itu BPIP, Badan Pembinaan Ideologi Pancasila. Kenapa ini dibentuk BPIP ini? Untuk mengetahui rasa ingin tahu kalian, silakan dicari ya. Nah, ini penjelasan singkat Ibu tentang perkembangan Pancasila dari masa ke masa. Nah, untuk lebih pahamnya lagi, kalian bisa baca buku ya, atau literasi dari PDF yang Ibu berikan ya di WA grup ya. Nah, untuk tugas PJJ minggu ini hanya ada 2 tugas. Nah, silakan ya. Tuliskan makna kedudukan Pancasila sebagai dasar negara. Dan yang kedua, tuliskan makna Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa. Baik ya, kerjakan, jangan lupa kirim foto lagi mengerjakan ya. Terima kasih. Kelas 9, tetap semangat dan selalu berdoa. Sampai sini ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.